mari kita belajar untuk menerima orang lain, bukan hanya berdasar yang tampak, yang lahiriah, yang kelihatan casingnya, belum tentu kualitas hidupnya. Maka kita boleh bersama dengan Yesus hari ini, bagaimana Yesus menerima orang yang berdosa, menerima mereka yang baik pula dalam hidup mereka. Tentu saja Yesus selalu menerima kita apa adanya dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Para romo, suster, frater, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama mensyukuri atas anugerah Ekaristi. Sekaligus dalam rasa syukur itu kita selalu diingatkan betapa kita harus tetap memiliki cara pandang akan Yesus, akan Allah yang tepat dalam hidup kita, sehingga kita akhirnya juga mempunyai cara pandang untuk melihat, merasakan perjumpaan dengan sesama kita sebagai sebuah anugerah. Ada suatu nilai-nilai yang memang akan kita ketemukan dalam pengalaman perjumpaan cara pandang kita dengan Allah dan cara pandang kita kepada sesama kita. Itulah yang akan kita dengarkan dalam firman Tuhan hari ini. Dalam bacaan yang pertama bersama dengan Yesekiel, seorang nabi yang akan meneguhkan, mengingatkan kita akan perjalanan hidup panggilannya. Dan juga lewat Santo Paulus dalam bacaan yang kedua, betapa kita akan diteguhkan oleh Santo Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus putramu terkasih menyapa kami dengan daya dan kuasa seorang nabi. Janganlah biarkan kami membangkang dan tak percaya. Berkenankanlah kami mengenal dan mengagumi Dia dalam kata dan karyanya. Dan berilah kami kekuatan serta keberanian untuk memberi kesaksian atas perutusannya di lingkungan kami sendiri. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa, kembalilah rohku ke dalam tubuhku, dan aku ditegakkannya. Maka aku mendengar Allah yang berbicara dengan aku. Beginilah firman-Nya. Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa yang memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku, sampai hari ini juga. Mereka keras kepala dan tegar hati. Kepada keturunan inilah aku mengutus engkau. Kepada mereka harus kau katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Dan entah mereka mendengarkan, entah tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Mata kita
Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Mata kita memandang kepada Tuhan, sampai Ia mengasihani. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan, sudah cukup kenyang jiwa kami dengan olok-olok orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Mata kita memandang kepada Tuhan, sampai Ia mengasihani kita. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, agar aku jangan meninggikan diri karena pernyataan luar biasa yang aku terima, aku diberi sesuatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, agar aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Sebab itu, aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Tuhan ada pada
Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, dan murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat. Banyak orang takjub mendengar Dia dan berkata, "Dari mana diperolehnya hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Yesus pun berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Yesus tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Para romo, suster, frater, bapak, ibu, saudara-saudari, orang-orang muda, remaja, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada, khususnya umat paroki katedral yang ada di rumah masing-masing. Hari ini kita boleh mensyukuri kembali akan Ekaristi. Betapa ada saatnya dalam hidup kita mengingatkan dan diingatkan, mengkritik dan dikritik akan menjadi bagian kehidupan kita. Sehingga cara pandang kita memandang Allah juga akan memampukan bagi kita memiliki cara pandang akan sesama kita. Dan di dalamnya orang akan semakin menampakkan daya hidup yang kuat. Setiap orang berkualitas hidupnya karena mampu bertahan dalam proses penempaan diri, dalam suka maupun dalam duka. Orang yang seperti inilah yang dipakai oleh Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan yang pertama, Yesekiel diberitahu bahwa orang-orang tidak mau mendengar firman Tuhan yang diwartakannya. Mungkin Yesekiel aneh bagi mereka. Tentu saja dia tampak tidak biasa. Dia mengejutkan orang-orang dengan banyak tindakan kenabiannya. Kita ingat Yesekiel adalah seorang nabi yang besar pula. Mereka menertawakannya, mereka mencemoohnya, tetapi kata-katanya menjadi kenyataan, di mana alih-alih melihat seorang Yesekiel berbicara, mereka seharusnya mendengarkan dia atas apa yang diwartakan, yakni cara pandang Yesekiel tentang Allah dalam hidup mereka. Mereka selama itu hanya melihat sosok Yesekiel dari yang tampak, yang lahiriah,
Melihat Yeskiel hanya casingnya, tetapi orang tidak mampu menangkap kualitas hidup dari seorang Nabi Yeskiel. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam surat kedua Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, Paulus mengalami hal yang mirip dengan Yeskiel. Paulus sampai mengatakan tentang duri dalam daging yang dia derita. 3 kali dia memohon kepada Tuhan agar dihilangkan duri dalam dalam dirinya. Tetapi yang dia dengar hanyalah Tuhan yang berkata, "Kasih karuniaku cukup bagimu, karena kekuatan menjadi sempurna dalam kelemahan." Saudara-saudari, apa yang membuat Santo Paulus menjadi sangat kesal? Rupanya orang-orang telah berspekulasi selama bertahun-tahun, dan Paulus tidak mampu untuk menangkap dan mengetahuinya, bahwa mereka punya cara pandang tersendiri mengenai Allah dan cara pandang mereka terhadap sesamanya. Apapun itu menjadi penting bagi Paulus. Tidak mungkin sesuatu yang kecil, seperti hambatan bicara, seperti yang diperkirakan beberapa orang, ternyata tidak terbukti mengenai siapa Paulus yang sesungguhnya. Dan bahkan tidak jarang Paulus dengan tegas, dengan pedas, untuk senantiasa mengajak umat, mengajak jemaat untuk memiliki cara pandang tentang Allah yang benar dalam hidup mereka. Sehingga cara pandang itu pula yang akan mengubah mereka untuk memiliki cara pandang yang tepat juga bagi sesamanya. Saudara-saudari, dalam diri Paulus kita boleh belajar bagaimana kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kelemahan. Jelas bagi Paulus bahwa keajaiban Tuhan yang terjadi melalui pelayanannya hanya terjadi karena Tuhan bekerja melalui dia. Dia melanjutkan untuk menulis dalam Filipi bab 4 ayat 13. "Saya dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang menguatkan aku." Saudara-saudari, nampaknya sederhana apa yang dikatakan oleh Paulus, "Saya dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang menguatkan aku." Tetapi tidak mudah ketika orang harus menghayati, menghidupi bagaimana cara pandang Kristus yang mencintai, mengasihi, dan menguatkan hidup kita. Sangat mudah bagi orang untuk terjebak dengan konsep diri tentang seperti apa seharusnya pelayan Tuhan, sehingga mereka kehilangan firman Tuhan. Mereka hanya melihat sosok Paulus dengan ketegasannya, atau bahkan mungkin dengan katanya yang pedas, tetapi mereka tidak mampu menangkap akan firman Tuhan yang sedang diwartakan oleh Paulus. Juga mudah bagi kita semua untuk begitu terjebak dengan pengakuan akan keberdosaan kita sendiri, sehingga kita menolak untuk mengizinkan Tuhan menggunakan kita untuk orang lain. Saudara dan saudari, hal yang sama terjadi pada Yesus, seperti yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Orang-orang Nazaret lambat untuk mengenali hikmat agung yang dimiliki Yesus dan kuasa untuk kebaikan yang bekerja dalam Dia untuk orang sakit dan menderita. Sebaliknya, mereka tidak mau menerimanya dengan berbagai alasan. Mereka mengenal dekat siapa Yesus, sang anak tukang kayu. Mereka mengenal ayah, ibu, dan keluarganya. Dia adalah salah satu dari mereka. Dia terlalu biasa bagi pandangan mereka. Dia tidak mungkin begitu berbeda dengan orang lain di Nazaret. Maka tidak heran mereka menolak, mereka kecewa untuk mendengarkan firman Tuhan yang diwartakan Yesus di dalam bait Allah. Tetapi Yesus dengan lembut menjawab komentar mereka dengan mengatakan bahwa biasanya seorang nabi tidak dihormati di tempat asalnya. Rupanya kurang iman mereka membuat Yesus tidak dapat melakukan salah satu perbuatan besar kembali, yakni mujizat di antara mereka. Bapak, Ibu, Saudara, saudara kasih Tuhan, kita sering melakukan kesalahan yang sama.
Beberapa orang tampak terlalu biasa bagi kita, padahal ada sesuatu yang jauh lebih berharga ketika cara pandang kita tentang Allah juga akan menghantarkan kita untuk memiliki cara pandang tentang sesama kita yang tepat dan benar dalam hidup kita. Bahkan ketika kita memandang sesama kita, mereka mungkin orang tua kita, atau anak-anak kita, tetangga kita, atau teman kita di tempat kerja, atau dimanapun kita berada. Mereka menampakkan kenyataan yang dapat mengubah hidup kita, tetapi kita tidak ingin mendengarnya. Lalu kita seringkali mengatakan, dia pikir dia itu siapa? Dia pikir dia siapa bagi kita? Kita begitu terjebak dalam kemanusiaan kita, sehingga kita tidak mampu untuk menangkap bahwa ada suatu pesan, kehadiran sama kita juga ada saatnya berarti untuk mengubah kita. Kita siap untuk mengalami pengalaman diterima dan ditolak, menerima pengalaman mengkritik dan dikritik yang menjadi bagian kehidupan kita. Tetapi semuanya dalam kemanusiaan itu kita dihantar untuk melihat, bukan hanya melihat casing, melihat yang tampak, yang kelihatan, tapi melihat mutu dan kualitas siapa yang sedang berbicara, siapa yang sedang bersama dengan kita itu. Dan itu tidak mudah dalam hidup kita. Saudara-saudari, mari kita belajar untuk menerima orang lain, bukan hanya berdasar yang tampak, yang lahiriah, yang kelihatan casingnya, belum tentu kualitas hidupnya. Maka kita boleh bersama dengan Yesus hari ini, bagaimana Yesus menerima kedua-duanya. Menerima orang yang berdosa, menerima mereka yang baik pula dalam hidup mereka. Dan tentu saja Yesus selalu menerima kita apa adanya dalam hidup kita. Saudara-saudari, beranikah kita juga akhirnya menerima sesama kita sebagaimana kita mengalami pengalaman menerima Yesus yang mengasihi dan mencintai kita apa adanya. Tuhan memberkati. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah berkenan bersabda kepada kami melalui putramu untuk mengajari kami kebijaksanaan yang menyegarkan hidup kami. Berilah kami kekuatan agar mampu saling mendukung membangun diri kami menjadi pribadi yang penuh cinta kasih dan tanpa pamrih, dan dengan demikian membangun dunia ini menjadi tempat kediaman-Mu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil muliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.